Baik, perkenalkan nama saya Ara Rafif Badrika dan rekan saya. Nama saya Rifki Diawana. Nama saya Aldi Maulana Gustori. Kita udah bersama owner dari Harma ya, yang dimana udah kita tadi bikin video sinematiknya ya sebelumnya. Dari siapa Kang? Halo, perkenalkan nama saya Juan. Bang Juan ini sebagai owner ya Bang ya dari Harma sendiri. Nah, kita tuh ada sedikit pertanyaan nih Bang buat mengenai bisnis-bisnis di era transformasi digital ini. Apa sih dasar Kang Juan tuh buat bikin tempat bisnis ini tuh? Oke. Sebenarnya pada awalnya Harma itu terbentuk tahun 2022. Di situ tuh timbul suatu keresahan yang dimulai dari hobi. Hobi aku pribadi itu kan memang di kopi ya, dan ditambah lagi keinginan untuk memiliki bisnis yang besar gitu. Kita sadar bahwa industri kopi pada tahun tersebut sedang bagus-bagusnya untuk dibentuk. Jadi dari aku pribadi berani untuk menciptakan kedai ini yang bernama Warkop Harapan Maju ini, dengan tujuan untuk memberikan wadah untuk orang-orang yang ingin belajar. Makanya kenapa tempat kita itu based on education gitu, terutama di bidang kopinya. Makanya kenapa ada ketertarikan lebih, karena dari sebelum membuat Harma juga aku pribadi memang sudah coba untuk mengurus suatu tempat juga yang memang basicnya adalah base education. Jadi untuk membuat duplikat dari tempat tersebut itu cukup mudah untuk aku pribadi gitu sih. Ya Bang, ke pertanyaan yang selanjutnya, mengenai ini nih Bang, keunggulan dari bisnisnya Bang Juan tuh apa sih dari yang membedakan gitu ya, bisnis dari bisnis kompetitor lainnya tuh? Oke. Nah, mungkin untuk yang membedakan dari tempat aku pribadi, khususnya dari Harma sendiri, karena memang kita beranjak dari edukasi, kita memang di situ menjual dari pola belajar yang kita tujukan untuk customer gitu. Jadi customer itu akan memberikan atau membawa suatu hasil yang kita berikan gitu. Contoh ilmu, terutama di bidang kopinya. Jadi kalau misalkan kita hanya jual produk aja kan sebenarnya nggak ada nilai plusnya ya. Tapi kita dibarengin dengan adanya edukasi, di mana kita bisa belajar kopi secara gratis dengan bermodal hanya membeli kopinya aja. Selanjutnya itu ada pertanyaan lagi Bang. Apa saja sih langkah yang Bang Juan lakukan pada saat menjalankan bisnis ini secara konvensional menjadi ke era digital Bang? Oke. Mungkin pada dasarnya memang kalau dulu gitu ya, kita dari awal mulai itu masih mulut ke mulut tuh. Kita mengandalkannya dari relasi terdekat dulu. Terus orang-orang yang datang juga masih banyak tuh masih dari teman-teman dekat aja. Cuman kan kita nggak bisa menutup kemungkinan ya buat tempat ini menjadi besar. Otomatis kita beranjak ke era digital. Kita mulai masuk ke dimana kita mulai aktif di sosial media. Itu yang paling penting kan. Jadi kita nggak bisa juga menghilangkan peran dari sosial media. Itu juga amat sangat berimpact buat tempat kita. Jadi yang dulunya mungkin kita hanya personal, orang ke orang, tapi sekarang udah kita luaskan lebih jauh lagi gitu. Jadi cakupannya lewat sosial media. Dan sekarang kan juga ada iklan-iklan. Nah kita juga harus belajar tuh perihal yang kayak gitu, karena itu tuh penting untuk tempat kita juga. Ya walaupun kesannya lebih mahal sih, tapi kalau misalkan berimpact ya kenapa enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kang Juan untuk mempertahankan bisnis kopi ini pada era digital ini? Mungkin di era digital seperti ini tuh kan coffee shop makin banyak ya. Yang menggunakan sosmed pun hampir semua make, yang menggunakan iklan pun hampir semua make. Cuman kita tetap konsisten dari apa yang kita build dari awal. Kalau misalkan kita bisa nge-up di sosial media perihal edukasi yang kita berikan, orang-orang pun akan semakin tertarik gitu.
Sekarang ditanya perihal sustainability gitu ya. Sustain, bagaimana cara mempertahankan. Mempertahankan itu dengan cara stay dengan karakter awal. Apa yang kita jual, apa yang kita berikan itu harus sama seperti awal. Itu menjamin yang adanya konsistensi, dimana customer pun yang akan kesini pun tidak akan pernah merasa tidak puas gitu dengan apa yang kita berikan. Yang penting kita memberikan goals yang menarik, apapun yang menarik, dan tetap konsisten apa dengan perjalanan kita di awal, itu pasti akan memberikan impact yang bagus. Lanjut Kang ke pertanyaan terakhir ya Bang Johan. Pengen tahu media-media apa sih yang Bang Johan pakai di era digital ini? Terus sama ini apa satu lagi. Menurut Bang Johan sendiri nih, di era transformasi digital ini tuh membawa perubahannya lebih baik atau tidak, kalau baik dari segi apa dan bagaimana gitu. Oke, untuk yang pertama mungkin ya, apa saja platform yang mungkin dipakai oleh aku pribadi untuk nge-boost si tempat aku pribadi. Yang pertama mungkin kita cari dari yang gratis dulu ya, gitu, karena UMKM itu kan butuh yang gratis juga gitu ya. Yang pertama bisa kita manfaatkan itu Instagram pertama. Instagram itu kan bisa buat nge-boost juga. Platformnya luas, cakupan orang yang lihat pun akan lebih banyak. Terus yang kedua itu bisa lewat TikTok juga, dimana kita bisa nge-branding juga. Apalagi TikTok itu kan cakupannya lebih besar daripada Instagram kalau aku bilang. Jadi orang tuh akan lebih tahu perihal si tempat kita dulu. Lalu ada Shopee, lalu ada Gojek juga, itu bisa kita pakai juga untuk nge-boost penjualan gitu. Paling itu aja. Terus kalau buat apa tadi? Sorry, pertanyaannya. Di apa? Bisnis di era transformasi digital ini menurut Bang Johan tuh membawa perubahan ke yang lebih baik atau justru membawa kemunduran gitu bagi bisnis Bang Johan sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat faktornya itu adalah faktor yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat kepada si lini bisnis UMKM, sebenarnya kekurangan dari UMKM itu apa? Kan kekurangan exposure. Yang bisa ngebantu buat menaikkan exposure itu adalah sosial media. Jadi orang yang tadinya banyak tidak tahu jadi mengetahui dengan modal hanya melihat sosial media aja. Ketika kita bisa ngeposting sesuatu hal yang bagus dan juga bermanfaat, insya Allah pasti datang juga orang-orangnya. Karena penasaran, oh tempat yang seperti ini tuh ngejual apa aja. Hal yang menarik dari tempat ini tuh apa-apa aja gitu. Nilai plusnya tuh bisa kita showing di platform digital gitu. Jadi orang akan tertarik. Jadi gimana ya? Jadi menjangkau pasar mungkin ya Bang ya, dari yang tidak tahu. Oke, betul. Mungkin terakhir Bang, boleh sekalian promosi mungkin sosial media yang dipakai dan juga apa aja platformnya buat dicantumin nanti di IG. Oke, boleh. Kalau mungkin kalian ingin lebih mengetahui tentang Harma gitu ya, bisa follow di Instagram aja, namanya itu adalah Warkop Harma gitu. Itu ada di Instagram. Baik, mungkin gitu aja ya Kang Johan dari kita. Mohon maaf juga kalau ganggu waktunya. Mungkin udah. Siap, terima kasih. Terima kasih semuanya.